suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Mungkin dapat meningkatkan PAD atau mendongkrak PAD ke depan karena lihat dari target yang cukup besar memang sementara ini ke belakang masih tidak tercapai. Mudah-mudahan dengan adanya penataan ini ke depan parkir bisa mendongkrak PAD Kabupaten Kuningan. Ya. Gimana Pak? Terima kasih Pak Kumis. Jadi poinnya adalah saya hadir di Cilimus. Yang pertama, tidak Global Rise TV Kuningan, langkah cepat dan tepat dalam memberikan perlindungan juru parkir di Kuningan. Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, melalui bidang prasarana dan perparkiran, terus mendata juru parkir yang ada di Kabupaten Kuningan, sehingga mempunyai legalitas dan dapat perlindungan kesehatan, yang memberikan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan parkirnya. Hadir dalam kegiatan meninjau lokasi parkir, di area Pasar Cilimus dan Taman Pujasera Cilimus, PJ Bupati Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ip Hidayat MPD, didampingi Kadishub Beni Prihayatno SSOS MSI, Kabid Prasarana dan Perparkiran Haji Muhammad Khadafi Mufti SPD MSI, Kasatpol PP, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala Kesbangpol, dan staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Camat Cilimus, Kapolsek Cilimus, dan Ramil Cilimus serta Kepala Desa Cilimus. PJ Bupati Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ip Hidayat MPD, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, selain meninjau lokasi parkir, sebelumnya meninjau pasar, selanjutnya meninjau lokasi pasir di Taman Pujasera Cilimus, dan kegiatan PTSL di Aula Balai Desa Cilimus. Penataan dan pendataan memang sangat diperlukan bagi pahlawan-pahlawan parkir yang sangat besar perannya, dalam membantu mengatur perparkiran di area masing-masing, sehingga untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada pahlawan parkir. Pada hari ini diberikan legalitas, mulai dari surat tugas ID card, rompi, dan kartu parkir yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kuningan. PJ Bupati Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ip Hidayat MPD mengatakan, dengan tertatanya parkir di Kabupaten Kuningan, diharapkan dapat mendongkrak PAD Kuningan. Kepala Dinas Perhubungan Kuningan, Beni Prihayatno SSOS MSI, didampingi Kabid Prasarana dan Perparkiran Haji Muhammad Khadafi Mufti SPD MSI. Saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, Alhamdulillah peninjauan parkir di Taman Pujasera Cilimus, mendapat sambutan yang baik dan perwakilan pahlawan parkir, diberikan legalitas tanda pengenal, mulai dari surat tugas, ID card, baju rompi, dan karcis buat parkir sudah disediakan Dinas Perhubungan Kuningan, sehingga juru parkir tinggal bekerja dengan memakai identitas, yang telah diberikan sesuai dengan data yang tercatat. Selain itu dimulai tahun ini, juru parkir yang sudah terdata dan punya legalitas dari Dishub, mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga memberikan rasa nyaman, dan juru parkir bila menderita sakit, ataupun terjadi hal yang tidak diharapkan saat menjalankan aktivitas parkir. Dengan tertata dan terdatanya juru parkir yang ada di Kabupaten Kuningan, akan lebih mudah dikenal para pemakai jasa parkir, karena memakai identitas yang jelas. Pungkas Kadishub Kuningan Beni Prihayatno SSOS MSI, Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. Ya. Gimana Pak? Terima kasih Pak Kumis. Jadi poinnya adalah saya hadir di Cilimus. Yang pertama, tidak saja perparkiran, saya juga tadi lihat pasar. Saya juga lihat ada PTSL ya, peran BPN hadir dari negara untuk mensertifikatkan. Nah, bicara masalah perparkiran, yang pertama, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan sudah mengeluarkan Perda 1 tahun 2004 tentang pajak dan retribusi. Ketika bicara pajak dan retribusi, diantaranya peran pahlawan-pahlawan orang parkir itu sangat mendukung sebagai penyumbang PAD yang legal. Oleh sebab itu, tadi kami memberikan identitas surat tugas, biar ini secara administrasi tertib, kemudian juga aturannya, kartisnya jelas, dan itu akan mendongkrak kepada PAD. Jadi kita akan mulai bukan menertibkan ya, tapi lebih tertib administrasi. Jadi semua akan berjalan di atas rel aturan yang benar. Nah, itu akan berdampak nanti kepada peningkatan PAD dikaitkan dengan Perda 1 tahun 2024. Ya, biasanya Pak Bupati kalau misalkan situasi kondisi lagi ramai kan biasanya suka ada parkir dadakan. Walaupun ini sudah
ditata ya Pak. Mungkin saja bisa terjadi dalam kawasan lagi ramai pengunjung lah, misalkan di hari-hari libur atau hari-hari hari besar. Bagaimana Pak antisipasinya? Bisa terjadi Pak, parkir itu di bahu jalan ya. Bisa terjadi karena terpenuhinya kantong-kantong parkir. Tapi sekarang akan terkendali oleh Disub. Nanti Disub akan bikin aturan tersendiri secara teknis. Jadi semuanya itu bisa berperan, semuanya juga ketika itu harus bagian PAD masuk ke PAD, bagian pengelola parkir seperti apa, itu ada aturan hukum yang mengatur. Jadi bagi saya itu akan teratur nanti secara teknis oleh OPD atau dinas terkait, dalam hal ini dinas perhubungan. Oke ya. Dan di sini saya berbagi Kuningan berbahagia karena rakyat Kuningan jadi perhatian dalam masalah saya melalui PTSDA. Terima kasih BPM. Ya, bersama BPM. Yang kedua Bapak Ibu, nanti sudah sosialisasi, ada semacam pengukuran, proses administrasi, sampai nanti keluar sertifikat. Ketika proses sertifikat, saya titip satu jaga sertifikat. Itu hak kepemilikan yang sah secara negara secara biasa. Yang kedua, siapapun yang punya usaha nanti, karena saya sertifikat itu, jadi jaga itu hak Bapak. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu punya sertifikat, artinya negara hadir, negara memperhatikan Bapak Ibu. Jadi ada kepastian. Jadi saya titip, ketika nanti sertifikatnya terima, tolong dijadikan dijaga, dirawat, dan itu bukti kepemilikan yang sah secara negara. Keseluruhan bisa diwariskan kepada anak-anak. Itu saja ya, tetap semangat, ikuti sosialisasi, mudah-mudahan segera terlaksana dan segera ada tindakan untuk segera bersertifikat. Jadi berapa lama sampai bersertifikat? Oke, insya Allah 4 bulan selesai, insya Allah keren. Cukup kita ada target, tapi kalau mundur ya kita menyesuaikan ya. Tapi paling tidak dia sama tahu. Tolong Pak jalannya. Pak Dede hasil ulang dia. Foto Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Titipnya parkirnya sing bisa meningkatkan PAD. Akang Sejahtera, Pemda Sejahtera. Pahlawan PAD. Pahlawan PAD betul. Jadi sareng Bapak Firda. Hasil ulang dia Pak Firda. Aslinya. Nah, Siap. foto dulu. 1, 2, 3. Lihat di sini Pak. Ya. 1, 2, 3. Sip. Pak Dede nuhunnya tetap semangat ya. Sukses keras ya, sehat ya. Oke. Iya. Sekarang Bapak Kohan. Orang dia sana Kohan. Asli. Kabogo orang dia. Siap Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sehat ya. Tetap semangat ya. Mantap. Kali lokal aja. Oh. Kang makanya terus tetap sehat ya. Bantuan pemerintah Kabupaten Kuningan PAD-nya meningkat. Oke. Siap. 1, 2, 3. Ini sarang Kang ya. Kalian aturan di oke. Mulai parkir. Bantuan Pemdanya kita Siap. dulu. 1, 2, 3. Sip. Ya. Ayo Pak Kadasi. Tim-tim nyambungkan ya mana yang bolong, mana yang kurang mana yang harus dimaksimalkan itu ngobrol tidak bisa dulu komandonya saya sudah mau urusan politik besok saya jangan sampai saya juga tidak ingin ada
apa yang melanggar hukum. Nanti kalau melakukan urusan dengan lapor polsek dulu. Maka itu ya, Mas Robi, Pak izin bertanya. Terima kasih sudah di sini. Selamat bertugas. Ya. Jadi besok sudah jadi, hari ini sudah jadi ya bahannya. Jadi saya coba juga, bukan hari ini, besok ketemunya nanti menit. Besok sorry gimana? Udah berangkat ya? Mau berangkat? Mau berangkat langsung ke lokasi. Lokasi. Pasar ini dulu. Mari nage sombong tinggal dewek. Panana damang panana. Dulur teh teh. Dulur. Terus Pak. Urang sih cari video. Dia pun. Dari Kamis ya? Kamis. Thank you ya. Nanti saya mendampingi. Oh, di kemana Pak? Abangnya berarti untuk para pengawalnya. Iya, makasih. Siap. Iya. Nyawa Pak. Iya nyawa. Boro-boro setor ya. Nah, seperti ini. Dia posisinya orangnya budaya aware, dia begitu, Mas Akram. Aduh, ayo kamu dibongkar Pak. Bukan, nah, karena nggak berfungsi. Berebut, bongkar sekalian. Jadi budaya organisasi dimunculkan kembali. Yang kedua, ketika anggaran, struktur, ini kami sedang mencoba mengupayakan peningkatan PAD. Ini saya sudah punya beberapa formulasi bagaimana meningkatkan PAD ini dengan dengan bijak. Nah, tapi saya ingin juga bangunan-bangunan kayak pasar ini dimanapun, termasuk ada di luar sananya, ini semua harus bisa dioperasionalkan. Karena kalau sudah operasional, pasti geliat perekonomian jalan, masyarakat bergairah. Itu kan poinnya ya. Jadi kesejahteraan juga akan meningkat. Kira-kira itu. Bantuan untuk kuningan, pengembangan pasar. Ya itu tadi kan kita sedang melihat beberapa belum itu kita bisa menjanjikan, tapi yang penting dimulai dengan kerja bakti, gotong royong, kolaborasi, saling aware gitu. Tapi ini ada kolaborasi antar tokoh Islam juga yang membantu. Harus Pak. Jadi tong rakyatnya juga tokoh masyarakatnya. Lainnya. Pak Bupani yang mengelola Yang terminal wisata ya. Mungkin pun acan gitu maksudnya. Oh, acan. Lan.
Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.